Oke. Oke. Mas Oki mengatakan tadi, apakah ada bukti sejarah tentang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Berarti saya punya tugas itu. Tugas Mas Oki nanti, buktikan secara sejarah Yesus pernah ngajari kepada Yohanes pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Oke. Ini kitab namanya Fathul Bari, Syarhu Sahihil Bukhari. Sahih Bukhari itu dijelaskan sejarahnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bagaimana keterangan dalam kitab ini? Ya. Tentang Nabi Muhammad dapat wahyu ya. Sampai bisa buka kitab ini, ada bab di bab ketiga. Siapa saja yang menceritakan tentang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu? Ini, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, dan juga berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, mendapatkannya an Uqail, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Urwah bin Zubair, langsung dari istri Rasulullah, an Aisyah ummil mukminin. Ini ya. Langsung kejadian itu yang bercerita istri Rasulullah tentang apa? Ya, tentang Rasulullah dapat wahyu. Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, qala ma ana biqari'in. Ketika malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, bacalah wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan qala ma ana biqari'in, aku enggak bisa membaca. Maka faghattani fa akhadhani faghattani. Malaikat Jibril memegang aku dan merangkul aku hatta balagha minni al-juh. Cerita ini langsung diceritakan banyak orang sampai jalurnya kepada Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sendiri. Ya, ada ceritanya. Sekarang saya tanya, Yohanes menuliskan pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, mana bukti Yesus ngajari itu? Begitu ya, Mas Oki ya. Saya sudah. Masalah kata Allah. Kata Allah ini begini Mas Oki, itu sebenarnya apakah Allah itu ada sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad? Allah itu kan saya sudah sebutkan di dalam sarapan pagi Biblika, Ibu Rita Wahyu, bahwa setara dengan Eloah, Elohim. Itu hanya perbedaan nama saja, itu namanya kajian linguistik. Karena Ibrani dan Arab satu rumpun, yang gak satu rumpun itu Yunani. Yunani itu bahasa beda. Yang satu rumpun itu Aramaik, Ibrani, Arab. Satu rumpun, satu saudara itu. Kalau Yunani jauh. Nah, sehingga misal kita dalam bahasa Arab ini ya, ini tertulis di dalam, ini saya kasih footnote ya, Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin juz 1 halaman 20. Wallah, kata Allah, alamun lidzat al-wajibul wujud. Kata Allah adalah alam, nama yang wajib adanya dan asalnya dari lafal ilahun, adalah termasuk isim jenis likulli ma'budin, terhadap sesuatu yang berhak disembah. Kemudian summa urrifa bi'al, dimarifatkan dengan al, wa hudhifat al-hamzah, hamzahnya dibuang, summa stu'mila, kemudian digunakan fil ma'budi bihaqqin, terhadap kesesembahan yang benar, wa huwal ismul a'zam, dan ini adalah nama yang agung. Jadi ini kajian linguistik. Dulu di luar Arab itu gak ada yang pakai lafaz Allah, tapi ada yang serumpun. Ibrani, Eloah, Elohim, kan begitu. Dan ternyata ini bukan disahkan oleh ulama Islam saja, disahkan oleh salah satu komus yang bernama Al-Munjid, yang ditulis oleh Louis Ma'aluf Al-Yasu'i dan Bernard Totel Al-Yasu'i. Dalam kamus Al-Munjid, ini saya kasih footnote ya, kamus Al-Munjid halaman 16 di awal-awal, karena pembahasannya huruf alif, Allah kan alif. Allah ismu dzat al-wajibil wujud. Allah adalah nama bagi zat yang wajib keberadaannya. Dan ini dikuatkan juga oleh Dr. Butrus Abdul Malik, salah satu tokoh besar dari kekristenan, dalam karyanya yang bernama Al-Kitabul Muqaddas. Ini ya, Al-Kitabul Muqaddas halaman 107. Apa kata beliau? Allah ismul ilah khaliqu jami'il kainat. Allah adalah nama bagi Tuhan sang pencipta segala sesuatu. Bahkan kita memberikan di sini ada gambar kitab dari MT Sinai Codex Arabic
151, ternyata dalam Kodeks Sinai Arabik ini, teman-teman Kristen di abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menggunakan kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Waduh. Nanti ya saya singgung nanti yang masalah yang diserupakan. Oke. Ya, kita mau jawab dulu tadi Pak Ustadz Wafi menggunakan sarapan pagi Bliblika ya. Ibu Rita Wahyu, sekarang saya juga akan gunakan Pak Ustadz sarapan pagi Bliblika ya. Seperti data yang Pak Ustadz Wafi bawakan. Oke. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz, seperti yang saya sampaikan, kita semua tahu kalau tuh Yohanes itu adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau Pak Ustadz bertanya satu persatu misalnya, di mana saksinya? Di mana saksinya ya? Adakah fakta sejarahnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Terus Pak Ustadz bertanya lagi nanti, adakah fakta sejarah yang mengajar bukti sejarah kalau Tuhan Yesus mengajarkan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bolehkah saya samakan itu juga seperti Pak Ustadz? Di mana fakta sejarahnya? Kalau misalnya Allah Pak Ustadz menuliskan wahyu Al-Baqarah ayat yang ke-1 atau nanti di surat Al-Qalam ayat yang ke-3 seperti itu. Pak Ustadz, segala sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Itu Pak Ustadz jelas dikatakan. Tapi kalau Pak Ustadz bertanya satu ayat per satu ayat harus ada fakta sejarahnya, saya akan balikan itu juga. Ada nggak turun misalnya Al-Baqarah ayat yang ke-1, ada nggak fakta sejarahnya? Al-Baqarah ayat yang ke-3, fakta sejarahnya siapa yang menjadi saksi itu pernah benar-benar diwahyukan, gitu loh. Jadi jangan mengambil satu persatu ayat, secara keseluruhan yang dituliskan oleh Yohanes itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Kalau Pak Ustadz bertanya satu ayat, saya katakan tidak ada. Per satu ayat yang Pak Ustadz maksud kan, kalau mau per satu ayat ya tidak ada. Kalau mau per satu ayat, tapi manuskripnya ada. Kalau segala sesuatu itu diajarkan dan ada ayat yang mendukungnya. Wahyu 1 ayat yang ke-1. Inilah Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya. Itu kalau Pak Ustadz minta satu persatu, satu ayat turun harus ada sejarahnya, satu ayat lagi turun harus ada sejarahnya, ya enggak seperti itu pemahamannya Pak Ustadz ya. Itu, jadi saya sudah sampaikan itu kepada Pak Ustadz Wafi. Nah, Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz aku minta rujukannya yang bisa aku cek di handphone. Data yang Pak Ustadz bawakan tadi yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, saya harus searching di mana? Gitu. Buka kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Di bab awal-awal, nama judul babnya pertama diturunkan wahyu. Pertama diturunkan wahyu. Awal-awal Nabi Muhammad mendapat wahyu. Ada nomornya di situ Pak Ustadz? Ada. Nomor berapa Pak Ustadz? Di sini nomor 3, hadis nomor 3. Hadis nomor 3 ya? Ya. Wahyu hadis nomor 3 ya. Nanti kita jadi bisa cross check. Jujur kalau Pak Ustadz menunjukkan Arabnya, banyak teman-teman di bawah juga
Nggak ngerti, bukan cuma saya. Kalau saya jujur, saya nggak ngerti itu. Tapi kan saya harus cross check. Bukan berarti saya nggak percaya dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz Wafi itu. Saya yakin Pak Ustadz Wafi ini akan mengatakan hal yang jujur. Tapi alangkah baiknya kita cross check lagi datanya teman-teman supaya apa? Kita bisa tunjukkan kebenarannya. Silakan Pak Ustadz Wafi tanggapi. Oke. Oh ya, masih ada waktu ya teman-teman ya. Ya, Mas. Masalah itu nanti tolong disenggol dikit ya Pak Ustadz ya. Masalah disamakan tadi pertanyaan saya. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Oki sudah menjawab teman-teman kalau minta data Yesus pernah ngajari Yohanes kalimat itu memang gak ada. Pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, itu memang gak ada. Kalau satu itu secara umum tadi dijawab bahwa semuanya dikabarkan kepada Yohanes. Nah, pertanyaan khusus itu tidak akan diwakili oleh jawaban yang umum memang. Dalam perdiskusian, kalau ada pertanyaan yang khusus, lalu dijawab dengan konsep yang umum, itu tidak bisa, Mas Oki, tidak bisa. Kenapa? Gini, saya mengkaji tentang Tritunggal ini sudah lama. Dan sampai detik ini, setingkat Tertullianus ya, Tertullianus Athanasius dari Alexandria, pada abad 295 sampai 373 Masehi. Kemudian Gregorius dari Nazianzus tahun 329 sampai 390 Masehi. Konsili Nikea tahun 325. Nggak ada dari petinggi-petinggi Kristen di zaman itu yang berdalil kayak Anda. Yang kayak Mas Oki, nggak ada. Apalagi pakai Kejadian. Pakai kitab Musa, memang nggak tertulis Tritunggal, tapi di balik ayat itu dipahami secara Tritunggal, nggak ada, itu nggak saya temukan Mas Oki. Jadi cara berpikir Mas Oki itu belum saya temukan dasarnya dari mana. Karena saya mengkaji, ini berlembar-lembar ini loh. Saya mengkaji tentang Tritunggal dari abad ke abad. Nggak ada dari petinggi-petinggi Kristen zaman dulu yang cara berpikirnya seperti Mas Oki, itu nggak ada. Begitu. Makanya saya mengatakan Tritunggal ini nggak selesai baru saja. Per abad itu ada saja pertentangannya. Dan itu bukan orang yang rehe-rehe ya. Bukan orang yang baru belajar kemarin yang berdebat. Yang berdebat itu yang sudah mungkin paham Ibrani sama Yunaninya. Begitu. Dan nggak ada yang pakai Kejadian dalilnya, itu nggak ada. Yastadillu bi ayatil Genesis itu nggak ada. Dengan Kejadian itu nggak ada. Ini baru Mas Oki yang pakai cara berpikir dengan seperti itu. Apalagi Matius 28 nomor 19 yang digunakan oleh Mas Oki di awal. Ayat itu baru muncul abad keempat. Ya. Matius 28 nomor 19, kalau kita cari data sejarah, itu baru muncul di abad keempat. Bahwa di dalam ayat itu diterangkan kan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat itu baru muncul abad keempat. Kalau tidak percaya, coba cari yang abad ketiga sampai detik ini saya nggak ketemu, Mas Oki. Yang abad ketiga saya nggak nemu ayat itu. Itu baru muncul abad keempat, dan kata siapa? Nanti saya tampilkan referensinya. Itu kata kekristenan di Barat. Baru muncul abad keempat. Nanti saya tampilkan ya. Karena waktunya nggak cukup. Nah, kemudian saya ingin menjawab Mas Oki tentang apakah Allah ini nggak sama. Jadi begini, Mas Oki, ini ditulis ya. Allah itu mempresentasikan dirinya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama seperti apapun. Kalau ada hadis misalnya, hadis dhaif pasti itu, atau keterangan di luar yang menyamakan Allah, berarti mereka yang menyamakan. Mereka berarti yang menyamakan. Tidak akan ada tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sahih yang mutawatir bahwa Allah disamakan seperti makhluk. Nggak ada. Di dalam hadis sahih yang mutawatir ataupun di dalam Al-Quran, Allah disamakan seperti makhluk. Nggak ada. Kalau mereka mengaku-ngaku ya banyak.
Bahkan di Bogor sendiri yang ngaku nabi nomor 26 ada. Nabi Luga. Luga itu ngaku nabi. Kalau mereka yang ngaku-ngaku ya terserah. Luga pun ngaku nabi, kan begitu. Tapi dalam konsep Islam tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Dalam sifatnya, dalam pekerjaannya, baik dalam personalnya. Seperti itu. Berbeda kemudian dengan teman-teman Kristen. Kalau ini misalnya, kenapa Tuhan itu kok gak bisa jadi manusia? Kan Tuhan maha kuasa. Loh, dengan dia jadi manusia justru tidak maha kuasa. Begitu. Kenapa? Ketika dia jadi manusia, yang awalnya dia tahan lapar, akhirnya kelaparan. Yang awalnya dia tidak pernah tidur, akhirnya ketiduran. Yang awalnya dia tidak pernah ngantuk, akhirnya ngantuk terus. Yang awalnya dia tidak bisa dikejar orang jahat, akhirnya dia takut sama orang jahat. Dengan jadi manusia justru tambah banyak kekuasaannya yang lemah. Begitu. Oke, teman-temannya, kita mulai. Oke, Pak Ustadz Wafi, berbicara tentang Tuhan Yesus itu kita berbicara tentang dui naturnya. Kenapa sih yang selalu diserang itu kemanusiaan Tuhan Yesus? Tapi kita melupakan keilahiannya. Ingat, Tuhan Yesus itu punya dui natur. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus mengalami rasa haus, rasa lapar. Betul. Nah, nanti saya juga bisa tunjukkan di dalam hadis Pak Ustadz Wafi juga kalau memang di situ ada tertulis Allah sakit. Nanti saya akan tunjukkan itu datanya. Ya, berbicara tentang Tuhan Yesus kita berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kenapa tidak pernah membahas keilahian Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga? Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa meninggalkan ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? Kenapa meninggalkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta? Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, Aku ada sebelum dunia ada. Kalau memang Tuhan Yesus itu manusia biasa, tidak mungkin dia ada sebelum dunia ini ada. Bahkan Yohanes 8 ayat yang ke-58, Aku ada sebelum Abraham ada. Jelas dikatakan. Nah, masalah Tertullianus, ingat Ustadz Wafi, bapak-bapak gereja itu mengambil satu kesepakatan tentang doktrin dari Tritunggal itu berdasarkan ayat Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Matius 28 ayat 19 sudah mengatakan tentang Tritunggal. Jadi bukan sekonyong-konyong tanpa alasan. Kesepakatan bapak-bapak gereja itu mengambil kesepakatan tentang doktrin dari Tritunggal itu, landasan dasarnya adalah Alkitab. Bukan asal-asal ngomong aja, asal keluar gitu doktrin Tritunggal tanpa memahami dasar Alkitab. Dan bukan pemahaman saya aja tentang Tritunggal itu yang menjawab melalui Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Musa ketika dia tidak mengimankan Tritunggal itu, Musa ketika dia tidak mengimani tentang Tritunggal, dia tidak akan menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz Wafi, yang kedua ya, ketika Pak Ustadz Wafi tadi bilang, oke mengaku, ya karena Pak Ustadz Wafi mintanya satu persatu ayat, harus ada fakta sejarahnya. Kalau saya katakan tidak ada, kalau satu ayat harus ada fakta sejarahnya, harus ada saksinya. Makanya saya tanya, ketika Al-Baqarah ayat yang ke-1 turun, siapa saksinya? Mana fakta sejarahnya? Dengan hal yang sama, Pak Ustadz pun tidak sanggup menunjukkan untuk saya. Atau misalnya An-Nisa 157, siapa saksinya di situ? Yang melihat peristiwa kalau Isa itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tunjukkan kalau memang ada saksinya. Siapa yang melihat peristiwa itu benar-benar ada? An-Nisa 157, ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Gitu. Jadi kalau mau bahas masalah itu, ya ayo, satu persatu ayat. Terus kalau Pak Ustadz Wafi bilang, kalau saya boleh maaf ya, saya katakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi kepada siapa? Itu nanti tolong Pak Ustadz Wafi tanggapi. Nah, saya mau tanggapi dulu apa yang menjadi jawaban Pak Ustadz Wafi. Ya, saya bukakan di dalam Abu Daud 4104. Ini bukan hadis doib. Ya, Abu Daud 4104 derajatnya sahih. Saya bacakan dari sini ya. Kami duduk bersama Rasulullah, kemudian beliau melihat bulan purnama, tepatnya malam tanggal 14. Beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian sama
seperti kalian melihat rembulan. Nah, ini disamakan seperti rembulan. Kalian melihat Tuhan kalian sama seperti melihat rembulan. Nah, masalah hadis Bukhari nomor 3, saya belum berani membantah ini karena saya sambil membacanya. Belum saya baca sampai habis. Saya tidak berani membantah suatu data ketika data itu belum saya baca sampai habis. Siapa di situ saksinya yang melihat kejadian ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Goa Hira, menerima wahyu dari Allah di Goa Hira melalui malaikat Jibril. Saya belum berani membantah dulu data dari Pak Ustadz Wapi karena saya lagi baca, belum selesai bacaan saya. Karena tidak elok ya, kita baca setengah, kita belum baca sampai habis, terus kita bantah, loh ini tidak ada, yang menyaksikannya tidak tertulis. Itu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Berbicara, karena masih ada waktu, berbicara tentang Tritunggal yang saya sampaikan tadi. Bapak-bapak gereja itu memiliki kesepakatan tentang konsep dari Tritunggal itu landasan dasarnya adalah Alkitab. Tidak keluar dari pemahaman Alkitab. Silakan Pak Ustadz Wapi. Sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Oki menjelaskan bahwa Tertullianus dan bapak-bapak gereja pada abad itu ya pasti berdalil Alkitab. Nah, tetapi kan nggak ada buktinya. Mereka maksudnya yang dijadikan dalil oleh mereka itu ayat yang mana di Alkitab, gitu loh. Itu saya penasaran. Karena saya cari sampai sekarang itu nggak nemu. Kalau saya lihat di website ya, website teman-teman Kristen di Barat, itu murni pemikiran, bukan data di Alkitab, murni pemikiran. Saya ada datanya, bahwa dari Tertullianus, Gregosius, dan lain sebagainya itu, siapaan ini ya? Ada Athanasius dari Alexandria pada abad ketiga sampai abad keempat, semuanya itu, ya, itu doktrin, maksudnya itu pemikiran pribadi. Mereka tidak pernah buka-buka Alkitab untuk berdasarkan Tritunggal, gak ada. Coba buka tentang sejarah Athanasius, saya ada, linknya saya ada, gitu. Nah, sudah saya catat. Nah, kemudian tadi Mas Oki bawa hadis, teman-teman, bawa hadis. Hadisnya berbunyi begini, bahwa Allah pernah disamakan dengan rembulan. Saya kira seperti apa hadisnya Mas Oki? Ternyata begini, ini ya. Ini ya, hadis Abu Dawud 4104 ini ya. Ini lafadznya ini nih. Innakum sesungguhnya kalian satarawunah akan melihat Robbakum Tuhan kalian, maksudnya di surga nanti, kama tarawna hadza la tudammuna fi ru'yatihi. Sebagaimana kalian melihat rembulan yang terang benderang. Saya kira orang yang paham bahasa Indonesia itu paham. Maksudnya nanti di akhirat kita akan melihat Tuhan itu secara jelas. Seperti kalian semua melihat bulan di saat ini gitu loh. Bukan Allah disamakan dengan rembulan Mas Oki, bukan. Tapi maksudnya nanti di akhirat kalian akan melihat Tuhan seterang benderang seperti kalian sekarang melihat bulan gitu maksudnya. Coba Mas Oki buka surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Itu loh ada ayatnya. Ngapain pakai hadis? Kan sudah saya sebutkan ayatnya tadi. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah orang beriman nanti berseri-seri di akhirat. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Itu maksudnya. Ya, gitu ya. Kemudian apa tadi ya? Karena begini, tetap tidak akan bisa dibuktikan itu ya, Mas Oki ya, bahwa apakah Tertullianus berdasarkan Alkitab? Enggak. Nah, lalu saya ingin membuktikan bahwa Matius 28 nomor 19 itu ayat palsu. Ya, ayat palsu. Enggak asli. Ini ya, ini bukan kata saya. Ini bukan kata saya, Mas Oki ya. Sampai coba cek ya. Ini katolisitas.org, Katolik ya. Milik teman-teman Katolik ya. Ini gimana cara gedeinnya ini weh? Katolisitas.org, buka aja. Tentang tema keaslian dari Matius 28 nomor 19, baptisan dalam Trinitas. Jadi ada pertanyaan awalnya nih.
Ada orang bertanya tentang keaslian Matius 28 nomor 19. Lalu dijawab oleh pendeta itu, dijawab. Ini jawabannya ini. Shalom Kusno, terima kasih atas pertanyaannya tentang apakah Matius 28 nomor 19 adalah merupakan bagian dari Matius sejak Alkitab ini dituliskan atau merupakan penambahan. Nah, secara prinsip argumentasi Kusno adalah Matius 28:19 tidaklah asli walaupun terdapat dalam kodeks Vatikanus. Nah, berarti abad keempat ya, abad keempat. Ingat-ingat ya, abad keempat ini ya. Tidak mendukung keaslian 28 nomor 19 karena 3 orang ahli yang menuliskan dalam Matius 28:19 ditulis oleh Kaisar Konstantin. 3 Kardinal Ratzinger mengatakan bahwa Matius 28 nomor 10 adalah merupakan ayat tambahan, tidak asli. Nah, kita cek. Beliau berpendapat, pemilik ini salah satu narasumber di sini nih, pastinya orang Katolik ya. Penyusunan kodeks, kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli. Ingat ya. Penyusunan kodeks, kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli, ya. Yang masih tertinggal itu nggak ada, termasuk kitab Matius. Sehingga beliau berpendapat Matius ini baru keluar di abad keempat ini ya. Tentang tulisan Eusebius, dikatakan bahwa ketika Eusebius mengutip Matius 28 nomor 19, dia tidak pernah mengutip dengan performa trinitas, tidak ada. Ini baru muncul abad keempat. Sekian.